Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnah yang sifatnya kauniyah. Yang mana sunnah kauniyah ini pasti terjadi dan akan terus dan senantiasa terjadi. Di antara sunnah tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dan kejelekan itu masing-masing memiliki penerus. Masing-masing memiliki pewaris. Kebaikan, amalan yang baik akan senantiasa diamalkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi, diamalkan oleh kaum mukminin di satu zaman sampai ke zaman berikutnya. Maka demikian pula yang namanya kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang sifatnya tersebut juga diamalkan oleh manusia turun temurun, generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sejak dari awal atau sebelum tertusnya Rasulullah SAW sampai pada zaman ini, bahkan sampai pada hari kiamat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, la taqumu as-sa'atu hatta ma yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali sampai di bumi ini tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Kembali kepada zaman dahulu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu as-sa'ah hatta ya'budu fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai akan ada sekelompok dari umatku yang kembali menyembah berhala. Maka kesyirikan penyembahan kepada berhala yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, pasti akan dilaksanakan dan dilakukan, tetap ada dari zaman ke zaman, tidak akan hilang sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ketika beliau menjelaskan tentang sunnah orang-orang sebelum kita, "Tattabi'unna sunana man kana qablakum, hadwal quddati bil quddah, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh." Sesungguhnya kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, sebagaimana miripnya quddah dengan quddah yang lain, yakni dua ujung bulu yang biasa ditempelkan di pangkal anak panah untuk menyimbangkan larinya anak panah tersebut. Ini makna al-quddah. Jadi sebagaimana miripnya antara bulu yang satu yang kanan dengan yang kiri, maka demikian pula kalian akan menyerupai orang-orang sebelum kalian. Karena ialah tidak ada satupun kesesatan, tidak ada satupun kemaksiatan dan dosa yang diperbuat oleh umat-umat sebelum Islam kecuali di kalangan kaum muslimin di zaman sejak tertusnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman pasti akan ada yang mengerjakan dosa yang sama.
Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang merupakan warisan dari kaum musyrikin terdahulu adalah kesyirikan dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Di mana kaum musyrikin terdahulu mereka meyakini bahwa adanya benda-benda tertentu yang benda tersebut bisa menyelamatkan mereka, yang bisa melindungi mereka dari bahaya. Atau mereka meyakini bahwa ada benda-benda tertentu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk perlindungan dari hal-hal yang memudaratkan mereka. Dan ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Bagaimana keyakinan kaum musyrikin? Mereka meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimpakan mudarat kepada mereka. Dan mereka meyakini bahwasanya jika selain Allah berkehendak memberikan mudarat kepada mereka, maka mereka yakin bahwa pasti mudarat itu akan mengenai mereka walaupun tanpa Allah izinkan. Dan ini merupakan kesyirikan dalam masalah i'tiqad, kesyirikan dalam masalah keyakinan, di mana seorang meyakini bahwa ada yang mampu mengatur alam semesta kecuali Allah, ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah, ada yang bisa menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum mukminin telah meyakini, dan ini merupakan keyakinan dari orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua manfaat dan mudarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mudarat yang terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang jelek. Di antara jenis kesyirikan yang sifatnya seperti ini adalah apa yang tersebut dalam sabda Nabi SAW, dalam hadis Ibnu Mas'ud dan juga dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhuma yang dikenal dengan nama At-Tamaim, Tamimah, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah jimat. At-Tamaimah ini awal mula munculnya di kalangan kaum musyrikin untuk tujuan yang simpel dan sederhana. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan jimat, definisi At-Tamimah, mereka mengatakan syai'un yu'allaqu 'alal aulad yattaquna bihil ain. Jimat itu awal kali munculnya yang tersebar di kalangan kaum musyrikin jahiliyah dulu hanyalah sesuatu perkara, apakah berupa tali, benang atau yang semacamnya, yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindarkan mereka dari penyakit ain, menghindarkan mereka dari pandangan-pandangan mata orang yang hasad, yang bisa membuat mereka sakit, yang bisa membuat mereka celaka. Ini awal mula munculnya tamimah, dan inilah awal mula penggunaan jimat tersebut di kalangan kaum musyrikin. Mereka gantungkan pada anak-anak, bukan pada orang dewasa, pada anak-anak, bukan pada benda-benda mati. Ya. Kemudian mereka menggunakannya untuk menghindarkan anak-anak tersebut dari al-ain, dari penyakit, sakit atau yang sihir dan semacamnya. Kemudian di antara kebiasaan juga mereka biasa menggantungkan tamimah ini pada hewan ternak mereka. Tujuannya juga sama, menghindarkan hewan mereka dari penyakit, dari sakit atau dari keinginan jelek dari orang-orang yang ingin merusak hewan mereka, menyakiti hewan mereka. Ini awal mula penggunaan jimat tersebut di kalangan kaum musyrikin. Sangat simpel dan sangat sempit penggunaannya. Akan tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam syariatul Islam, bahwa yang dijadikan hukum patokan dalam Islam adalah tujuannya, adalah makna dan keyakinan yang terkandung di dalamnya, bukan surahnya, bukan bentuknya. Ya, bukan bentuknya. Maka kita katakan, maka kapan ada seorang yang menggantung sebuah gantungan, mengalungkan sebuah kalungan, baik itu diletakkan pada anak-anak, ataukah diletakkan pada orang dewasa, ataukah diletakkan pada hewan ternak, ataukah diletakkan pada benda-benda yang mati, diletakkan di mobil, diletakkan di rumah, diletakkan di mana saja, selama tujuannya sama, yaitu untuk menghindarkan dari mudarat, menghindarkan dari bahaya, menghindarkan dari sihir, menghindarkan dari penyakit dan semacamnya, maka ini semuanya masuk dalam kategori tamimah, masuk dalam kategori jimat. Karena yang menjadi patokan dalam syariat adalah niatnya. Yang jadi patokan adalah
hakikat dan makna dari amalan tersebut, bukan sekedar bentuk lahiriahnya. Dan juga dari sini kita bisa melihat bagaimana penggunaan tamimah di zaman belakangan sangat meluas sekali. Tidak sebagaimana di kalangan kaum musyrikin. Dan itu menunjukkan pada kita bahwa kesyirikan orang-orang belakangan itu lebih besar dibandingkan kesyirikannya orang-orang terdahulu. Kalau kita lihat di zaman sekarang, di antara mereka ada yang menggunakan tamimah dalam masalah perdagangan. Dalam masalah perdagangan untuk melariskan dagangan mereka. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Lihat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, ketika beliau berdagang, ditemani oleh pamannya Abu Thalib. Demikian pula pedagang-pedagang kaum musyrikin terdahulu. Tidak dikenal mereka menggunakan jimat dalam perdagangan. Mereka berusaha dengan taktik perdagangan yang mereka ketahui. Mereka berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan demikian pula bentuk-bentuk yang lain. Di zaman ini penggunaan jimat menjadi jauh lebih beragam dan menjadi jauh lebih luas, menjadi lebih luas penggunaannya. Di antara mereka ada yang menggunakan jimat untuk kebal yang sama sekali tidak pernah digunakan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin menggunakan jimat, tapi mereka tidak pernah menjadikannya dan tidak pernah meyakini jimat tersebut membuat mereka kebal. Karena di antara kaum musyrikin ada yang terbunuh, ada di antara mereka yang terluka ketika berperang. Menunjukkan bahwa mereka meyakini jimat tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Berbeda dengan orang-orang belakangan. Maka keyakinan mereka terhadap jimat orang-orang musyrikin belakangan itu jauh lebih parah dibandingkan keyakinannya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Di antara mereka ada yang menggunakan jimat untuk hal-hal yang lain, membuat mereka kaya, membuat mereka ini dan itu. Tujuan-tujuan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu, semacam Abu Lahab, Abu Thalib dan semacamnya. Maka ini menunjukkan pada kita bagaimana bahayanya kesyirikan tersebut, dan bagaimana besarnya kesyirikan orang-orang belakangan dibandingkan kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Jimat di zaman mereka hanya digunakan untuk penahan penyakit pada anak-anak atau hewan. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang musyrikin di zaman ini, di zaman-zaman belakangan, memperluas penggunaannya sampai dalam perkara-perkara yang tidak pernah dipikirkan sendiri oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hakikat tamimah. Kembali kepada hakikat jimat ini. Bahwa orang yang menggantungnya, orang yang memakainya, meyakini bahwa jimat tersebut bisa memberikan perlindungan bagi dirinya atau bisa memberikan manfaat pada dirinya. Terkadang mereka meyakini jimat itu berdiri sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, atau terkadang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan cuma gara-gara jimat yang dia kenakan. Dan dua keyakinan ini adalah keyakinan yang merupakan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan kaum musyrikin ini. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah wahai Muhammad, tanya kepada kaum musyrikin, bagaimana menurut kalian dengan sembahan-sembahan kalian selain Allah? Bagaimana menurut kalian dengan jimat-jimat kalian ini? Kalau Allah menghendaki saya mendapatkan mudarat, apakah sembahan selain Allah, apakah jimat-jimat tersebut bisa menolak mudarat dari Allah? Atau kalau Allah menghendaki saya mendapatkan kebaikan, apakah jimat tersebut bisa menahan kebaikan Allah sampai kepada saya? Ini pertanyaan, tentunya jawabannya sudah jelas. Kaum musyrikin akui tidak bisa. Selain Allah, sembahan selain Allah, jimat-jimat tersebut tidak bisa menolak mudarat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kalau Allah mau turunkan. Dan sama sekali tidak bisa menahan, tidak bisa memalingkan manfaat atau rezeki yang Allah turunkan kepada seorang hamba. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah, katakanlah hanya Allah yang memberikan kecukupan padaku. Karena ialah keyakinan kaum musyrikin yang mereka bergantung pada jimat-jimat tersebut untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghindarkan diri mereka dari mudarat, ini semuanya merupakan keyakinan yang merupakan kesyirikan. Keyakinan yang merupakan kesyirikan. Nabi SAW bersabda dalam hadits Uqbah bin Amir riwayat Imam Ahmad, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantung sebuah tamimah, jimat. Tamimah dari kata at-tamam yang bermakna sempurna. Jadi seakan-akan orang yang menggunakan jimat ini ingin mendapatkan kesempurnaan pada urusan yang dia mau kerjakan.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman pada dia berupa kebalikan dari apa yang dia inginkan. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang menggunakan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Kalau dia ingin mendapatkan perlindungan, Allah tidak akan memberikan perlindungan pada dirinya. Kalau dia ingin mendapatkan manfaat, maka Allah tidak akan menyempurnakan manfaat tersebut pada dirinya. Karena dia dibalas sesuai dengan kebalikan dari niatnya. Dan inilah yang terjadi, bahwa orang-orang yang memakai jimat tersebut tidak menambah bagi mereka kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah kecuali semakin lemah mereka. Semakin lemah tubuh mereka, semakin lemah tawakal mereka, semakin lemah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang waktu itu belum mengetahui hukum menggunakan jimat. Nabi SAW berkata kepada orang tersebut yang dia mengenakan gelang yang terbuat dari kuningan di bahunya untuk mencegah penyakit. Maka Nabi SAW bersabda, "Ilzi'ha fa innaha la taziruka illa wahna wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Lepaskan jimat tersebut, kata Nabi SAW, lepaskan. Karena hal tersebut tidak akan menambah bagi kamu kecuali semakin lemah. Dan sesungguhnya kamu, seandainya kamu meninggal berjumpa dengan Allah, sementara engkau masih mengenakan jimat tersebut, ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini sabda Nabi SAW yang menjelaskan tidak akan beruntungnya orang-orang tersebut. Karena ialah Nabi SAW telah memvonis dengan hukum yang jelas. Di dalam hadits yang sama Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat-jimat maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Syirik apa di sini? Mungkin dia syirik akbar dan mungkin juga syirik asgar. Syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan bisa juga syirik asgar yang tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Para ulama menjelaskan bahwa penggantungan jimat ini dia menjadi syirik akbar kalau pelakunya meyakini bahwa jimat tersebut bekerja dengan sendirinya, melindungi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini cincin yang dia kenakan itulah yang menyelamatkan dirinya. Dia meyakini apa yang dia ikatkan di perutnya atau di dadanya itulah yang menyelamatkan dirinya tanpa ada sama sekali campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian keadaannya, maka ini adalah kesyirikan akbar, kesyirikan besar, persis seperti kesyirikannya kaum musyrikin jahiliyah terdahulu. Akan tetapi jika dia meyakini bahwa Allah yang membuat saya selamat, Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang melindungi saya, tapi dengan sebab saya menggunakan jimat ini, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan kesyirikan kecil, syirik asghar. Ya, tidak sampai dalam amalan yang mengeluarkan dari Islam, tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam, tapi ini jelas merupakan kesyirikan. Kenapa kita katakan kesyirikan? Karena orang ini telah menetapkan sebuah amalan pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah tunjukkan, tidak pernah sebutkan dalil akan amalan tersebut. Kita sudah mengetahui bersama bahwa semua perbuatan Allah itu gaib. Semua perbuatan Allah itu gaib. Seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita bahwa Allah istiwa di atas arsy, kita tidak akan tahu Allah istiwa di atas arsy. Seandainya Allah tidak kabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat marah, kita tidak akan tahu Allah punya sifat marah. Seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita Allah punya sifat ini, kita tidak akan tahu Allah punya sifat itu. Jadi pada dasarnya nama-nama dan sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah itu gaib. Karena ialah tidak boleh seorang menetapkan hal-hal yang gaib kecuali dengan keterangan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang ini, dia mengatakan jimat ini menjadi penyelamat. Saya menggunakan atau Allah menyelamatkan saya gara-gara saya mengenakan jimat ini. Maka orang ini secara tidak langsung telah menetapkan sebuah perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan bahwa siapa saja yang kenakan itu Allah akan lindungi. Maka kita akan tuntut mana keterangannya dari wahyu dari Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan bahwa di antara fi'il Allah, di antara sifat-sifat Allah melindungi orang-orang yang mengenakan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Karena secara langsung atau secara ringkasnya, orang yang menggantung jimat-jimat ini telah terjatuh pada 3 jenis kesyirikan. Kesyirikan dalam masalah rububiyah, karena dia meyakini ada yang mampu mengatur, yang mampu memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh juga dalam kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah, kesyirikan dalam masalah uluhiyah karena hatinya pasti bertawakal kepada jimat tersebut, dan dia juga terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah tauhid asma wa sifat dikarenakan dia menetapkan sebuah sifat bagi Allah, sebuah perbuatan bagi Allah yang tanpa ada dalilnya.
Maka lihat, terkumpul pada penggunaan jimat ini 3 jenis kesyirikan. Syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, dan syirik dalam masalah tauhid asma wa sifat. Dan juga dalam hadis yang lain, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Innar ruqa wa sama'i ma waqti wa la tasyirkun." Sesungguhnya ruqyah, jimat dan tiwalah itu merupakan kesyirikan. Ruqyah yang merupakan kesyirikan adalah seorang membacakan selain dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk menyembuhkan sihir. Ya. Atau di antara bentuk ruqyah adalah melepaskan sihir dengan menggunakan sihir pula. Ini ruqyah yang dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan. Adapun ruqyah dengan menggunakan Al-Quran atau doa-doa Nabi SAW, maka ini adalah hal yang disyariatkan. Bukan itu yang disinggung dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, at-tama'im, jimat-jimat. Dan yang ketiga, at-tiwalah. At-tiwalah ini sebuah benda yang dibuat oleh orang-orang yang menganut khurafat. Ya, yang mana mereka meyakini benda ini selama digunakan, selama dipakai oleh suami istri, maka akan membuat suami tersebut lebih cinta kepada istrinya atau demikian pula sebaliknya. Dan mereka meyakini kapan benda ini tidak ada, maka kecintaan suami atau istri demikian pula sebaliknya akan berkurang atau menunjukkan dia tidak cinta lagi kepada pasangannya. Kata Nabi SAW, semuanya ini merupakan syirik. Minasyirki, semuanya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah diharamkan dan merupakan kesyirikan seorang menggunakan jimat-jimat dengan bentuk apapun. Apakah dia kenakan di jari, dia kenakan di pergelangan tangan, dia kenakan di perutnya, dia kenakan di dadanya. Ya, apakah dipasang di rumahnya atau dipasang di mobilnya. Yang jelas tujuannya ingin menghindar dari mudarat. Maka kita katakan kalau bukan syirik asghar maka hukumnya syirik akbar. Tergantung keyakinan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kemudian di antara hal yang butuh dibahas dan ini juga dibahas oleh para ulama dalam pembahasan tersendiri adalah hukum menggantung jimat yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Hukum menggunakan jimat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa dengan cara dia menuliskan ayat-ayat tertentu kemudian dia mengalungkan pada dirinya, atau dia ada bentuk kaligrafi misalnya, iya, dalam bentuk pajangan kemudian ditempel di rumahnya dengan tujuan untuk menolak mudarat masuk ke dalam rumahnya, ataukah dia menggantungkan di depan pintunya ayat-ayat Al-Quran atau yang semacamnya. Ini semua masuk dalam kategori jimat. Karena fungsinya karena tujuannya sama, yaitu digantung dengan tujuan untuk menghindar dari mudarat. Apa hukum menggunakan atau menggantungkan atau menempel jimat-jimat yang terbuat dari Al-Quran atau yang berasal dari Al-Quran? Di sini tentunya kita butuh melihat apa tujuannya. Jika tujuan dari penggunaan jimat tersebut sesuai dengan untuk apa Al-Quran itu turun, maka di sini kita katakan hukumnya tidak sampai dalam jenjang kesyirikan. Tidak sampai dalam jenjang kesyirikan. Tapi kalau dia menggunakan jimat berupa Al-Quran, yang mana tujuannya tersebut, yang niat dia menggunakan jimat dari Al-Quran, bukan untuk tujuan itu Al-Quran turun, maka ini kita katakan masuk dalam kategori kesyirikan. Misalnya menggunakan Al-Quran, jimat Al-Quran yang sifatnya kesyirikan. Misalnya dia menggantungkan jimat Al-Quran dengan tujuan untuk kebal. Al-Quran bukan turun bukan untuk membuat orang kebal, bukan untuk fungsinya Al-Quran turun. Maka ini walaupun Al-Quran yang digunakan, ini masuk dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Demikian pula atau seorang menggunakan jimat dari Al-Quran untuk hal-hal yang lain, yang jelas bukan untuk itu Al-Quran turun. Bukan untuk itu Al-Quran turun. Nah, adapun contoh penggunaan jimat dari Al-Quran yang diniatkan untuk sesuai dengan fungsi turunnya Al-Quran, misalnya ada orang yang menggantungkan Al-Quran untuk melindungi dia atau menyembuhkan penyakitnya. Kita katakan menyembuhkan penyakit, ini di antara fungsi Al-Quran turun. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami menurunkan dalam Al-Quran berupa obat. Berarti di antara fungsi Al-Quran turun sebagai obat. Sebagai apa? Sebagai obat. Karena para ulama mereka mengatakan bahwa menggantungkan jimat berupa Al-Quran, memang menggunakan jimat berupa Al-Quran dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit
atau menyembuhkan sakit dan hal-hal yang mirip dengan itu yang memang Al-Quran turunnya untuk itu fungsinya, kata mereka itu bukan termasuk kesyirikan. Bukan termasuk kesyirikan. Kalau bukan kesyirikan, lantas apa hukumnya? Kita akan melihat. Ini termasuk dari bentuk-bentuk amalan syar'i, termasuk dalam bentuk-bentuk ibadah. Menjadikan Al-Quran sebagai jimat, hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran itu merupakan sifatnya ibadah. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa syarat diterimanya ibadah harus ada ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka sekarang kita melihat apakah ada tuntunan dari Nabi SAW yang pernah beliau menggunakan jimat yang berisi Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit. Apakah ada amalan yang sahih dari para sahabat yang mana mereka menggunakan jimat dari Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit? Kita katakan tidak ada. Nabi SAW ketika beliau terkena sihir itu, beliau sama sekali tidak pernah memakai jimat berupa Al-Quran. Beliau sama sekali tidak pernah mengambil Al-Quran kemudian memegangnya, tapi beliau disembuhkan oleh Jibril. Para sahabat yang lain, ketika mereka terkena sakit, ketika mereka terkena penyakit, ketika mereka ingin mendapatkan kesembuhan, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menggantungkan Al-Quran pada diri mereka atau pada tubuh mereka dan semacamnya. Karena para ulama mengatakan bahwa menggantungkan jimat yang terbuat dari atau yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran, walaupun dia bukan hukumnya kesyirikan, tapi dia masuk dalam kategori bid'ah yang mungkar dalam agama, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena sebagai kesimpulan dari pembahasan tamimah ini, para ulama membedakan pada dasarnya tamimah yang berasal dari Al-Quran dan tamimah yang berasal bukan selain dari Al-Quran. Jika tamimah tersebut, jimat tersebut bukan berisi Al-Quran, maka ini hukumnya cuma dua. Kalau bukan syirik kecil, syirik besar. Adapun jika jimatnya terdiri dari berupa Al-Quran, maka di sini yang benarnya bahwa dia merupakan bid'ah dalam agama, tapi tidak sampai dalam dunia yang kesyirikan. Karena memang Al-Quran tersebut turun untuk penyembuhan, turun untuk perlindungan. Adapun digunakan Al-Quran untuk fungsi-fungsi yang lain seperti kebal dan semacamnya, maka ini kita katakan Al-Quran bukan turunnya bukan untuk hal-hal seperti itu dan termasuk dalam kategori kesyirikan. Dan waspada terhadap penipuan yang dilakukan oleh mereka. Di antara mereka ada yang tentunya kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari jimat ini pada dasarnya mendapatkan perlindungan dari jin. Dan jin tersebut sangat semangat untuk menipu dan menggelincirkan kaum muslimin ke dalam keyakinan yang batil. Terkadang mereka mengatakan jimat ini hanya berfungsi kalau kamu membaca Al-Fatihah, jimat ini hanya berfungsi kalau kamu berpuasa, jimat ini hanya berfungsi kalau kamu sholat, jimat ini hanya berfungsi kalau kamu disebutkan embel-embel syariat, embel-embel agama. Padahal walaupun tanpa embel-embel tersebut, jimat tersebut tetap berfungsi. Cuman demikianlah jin untuk menggelincirkan manusia. Ketika orang yang memakai jimat tersebut membaca Al-Fatihah, mereka akan memberikan perlindungan. Supaya yakin bahwa Al-Fatihah yang menyelamatkan, bukan jimatnya. Padahal tidak. Ketika orang tersebut membaca Al-Fatihah, jin kasih perlindungan supaya keyakinannya kepada jimat berhasil sempurna. Tapi kalau orang tersebut tidak baca Al-Fatihah, tidak dikasih perlindungan. Dan jin tentunya ketika orang sudah meyakini yang namanya kesyirikan, itu sudah luar biasa gembira. Karena kalau seorang sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, terserah mau surat apa yang dia baca, mau baca surah Al-Baqarah, mau sholat 24 kali sehari semalam, tidak ada lagi manfaatnya. Kalau seorang sudah terjatuh dalam kesyirikan, maka tujuan dari jin tersebut, dari syaitan-syaitan tersebut, membuat seorang meyakini amalan kesyirikan. Kapan dia sudah meyakini amalan kesyirikan, dipersyaratkanlah kamu harus sholat. Ia harus sholat, karena memang sholatnya tersebut sudah tidak ada manfaatnya. Gara-gara dia berkesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus baca salawat. Iya, baca salawat tidak ada masalah. Syaitan pun tidak ada masalah. Karena salawat tersebut sudah tidak ada manfaatnya gara-gara dia telah meyakini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa penjelasan ringkas yang butuh kita ketahui bersama berkenaan dengan masalah tamaim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua bentuk-bentuk kesyirikan yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.